kaum intelektual sekalian, wow. Fakta ini pasti akan dihindari oleh warga Konoha. Fakta ini tidak akan bisa diterima oleh warga Konoha. Apa itu faktanya? Jadi guys, kalau Anda perhatikan, ternyata usaha Mishwe zaman sekarang ini, ya, usaha pembuatan es krim bernama Mishwe yang berasal dari China ini, awal-awalnya doang yang rame, sekarang sudah mulai sepi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sepi? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu setelah saya riset, karena parkir liar, guys. Wow, luar biasa. Kita itu ya, bangsa yang sangat ngeyel sekali gitu ya. Warga Konoha itu ngeyel banget. Ya, saya tuh kesel banget dengan tukang parkir ya. Mohon maaf ya, kalau misalnya punya keluarga tukang parkir, mohon maaf ya. Kalau misalnya nih di suatu daerah itu atau di suatu supermarket atau minimarket atau di gerai tertentu ada tukang parkir liar, biasanya saya tuh kabur gitu. Lebih baik saya nggak belanja di situ. Jadi itu sebenarnya yang mengusir rezeki daripada gerai-gerai daripada Mishwe. Itu yang pertama ya, ada berbagai faktor ya. Tukang parkir liar. Nah, anehnya lagi, ternyata tukang parkir liar ini dibekingi oleh ormas-ormas, guys. Wow, gila banget. Bayangkan, tukang parkir liar ini sama seperti preman gitu ya. Preman berkedok parkir gitu. Tapi mereka dilindungi oleh ormas-ormas ternyata, guys. Wow. Dan bukan hanya ormas sembarangan, tapi ormas keagamaan. Saya tidak asal mangap, guys. Ada datanya. Saya akan tampilkan di sini datanya. Jadi berdasarkan penelitian dari Cambridge, ternyata di Konoha itu banyak tukang parkir yang berkedok premanisme. Karena tukang parkir liar ini terafiliasi dengan ormas keagamaan di Konoha, mereka setor duitnya ke ormas-ormas keagamaan di Konoha itu, maka tukang parkir liar ini bisa disebut sebagai orang yang beragama berkedok premanisme ya. Wow, luar biasa. Atau premanisme berkedok agama, premanisme bersorban. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya? Kok bisa ormas-ormas keagamaan itu bermain gitu? Ya iya dong. Ya, mereka dapat duit dari mana coba? Kalau nggak dari ya hal seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah memelihara ormas-ormas keagamaan seperti ini? Kenapa nggak ditindak gitu ya? Apa alasannya? Ya karena ketua ormas itu dekat dengan penguasa. Ketua ormas itu digunakan jasanya pada saat kampanye. Jadi pada saat kampanye nih, misalnya ada presiden di Konoha misalnya, maka presiden Konoha ini akan merangkul semuanya, terutama yang punya pengaruh gitu ya, yang punya banyak followers seperti misalnya ketua-ketua ormas misalnya, ya, ormas keagamaan, nggak hanya keagamaan, semua ormas gitu. Maka biasanya mereka akan deal-dealan di bawah meja gitu. Jadi itu alasannya kenapa parkir liar itu susah diberantas. Kenapa? Karena mereka sudah deal-dealan waktu kampanye. Jadi secara tidak langsung, kampanye atau demokrasi kita itu bisa menghancurkan negara kita. Bukan berarti saya benci demokrasi ya, dalam hal ini ya. Kenapa? Karena ini semua kan karena demokrasi kan, karena kita memilih pemimpin kan. Di negara kerajaan nggak seperti ini ya. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk jadi negara kerajaan. Tapi setidaknya gini guys, untuk menghindari yang namanya hal-hal seperti ini, lebih baik pemerintah itu membiayai dana kampanye gitu. Ya, supaya apa? Supaya mereka fokus ya kampanye tanpa merekrut ormas-ormas gitu ya, tanpa berafiliasi dengan oligarki yang kaum yang sangat mata duitan gitu ya. Kaum intelektual juga banyak yang mata duitan guys. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Ada hubungannya dengan ormas keagamaan. Makanya Konoha itu adalah negeri 1000 ormas atau 1.000.000 ormas. Di Konoha itu banyak banget ormas-ormas, terutama ormas keagamaan. Nggak kehitung jumlahnya. Jadi ini mempengaruhi kemajuan bangsa kita guys. Ya gimana nggak bangkrut coba negara kita kalau usaha-usaha UMKM itu digerogoti oleh parkir-parkir liar gitu ya. Seperti Mishwe misalnya ya, ada pembukaan gerai Mishwe, lalu ada parkir liar ya. Kalau nanti misalnya nih disuruh pergi, itu urusannya
fatal sekali guys. Ya urusannya itu sangat-sangat sangat riskan sekali ya. Harus dikasih jatah per bulan gitu. Uang apa? Uang preman. Jadi negara Konoha itu tanpa kita sadari negara preman guys. Negara gangster. Negara kita itu yang nggak ada bedanya dengan Meksiko tanpa kita sadari. Cuma kita ngalah-ngatahin Meksiko kan. Negara kita itu negara gangster guys. Kemudian setelah itu faktor viral. Jadi di Konoha itu kan banyak itu ya konsumen tuh yang mut-mutan gitu ya, atau panas-panas tai ayam. Dulu waktu Mishue masuk ke Konoha ya, waktu menginvasi Konoha itu ya langsung banyak tuh ya, wah banyak banget gitu berserakan gitu ya. Jadi terlalu cepat viral, kemudian setelah itu ya orang biasa aja gitu karena nggak ada inovasi baru lagi gitu ya. Ya walaupun saya akui saya juga sering beli Mishue ya, saya akui ya, saya akui itu harganya pas di kantong dan rasanya juga enak ya, cuman nggak ada yang wow gitu ya, yang bikin orang itu setia gitu ya, atau tetap berlangganan gitu ya. Kemudian selain itu apalagi yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi itu karena gerainya terlalu banyak. Jadi antara gerai satu dengan yang lainnya itu bersaing gitu. Jaraknya nggak terlalu jauh gitu ya, berdekatan gitu. Sehingga banyak saingan ya. Itu yang mempengaruhi ya. Antara gerai satu dengan gerai lainnya itu jarak itu ya 50 meter gitu. Deket banget ya. Sehingga ya mereka harus banting-banting harga biasanya. Sementara Mishue itu kan harganya itu kan nggak boleh banting-banting harga ya. Ya, kalau misalnya nih ya, kalau misalnya mereka nekat banting harga ya rugi dong ya. Orang harganya juga udah murah ya kan, belum gaji karyawan dan sebagainya ya, ribet dah pokoknya. Belum lagi sewa ruko ya, pusing ya jadi pengusaha ya kalau sudah bangkrut. Kemudian selain itu apalagi yang mempengaruhi? Karena faktor gula ya. Jadi warga Konoha itu kalau saya perhatikan akhir-akhir ini sudah mulai banyak yang berpikir bahwa gula itu sebenarnya ancaman gitu ya. Jadi warga Konoha itu sudah mulai teredukasi ya, faktor daripada media sosial, gula ya. Gula itu lebih membunuh daripada rokok guys. Diabetes itu lebih membunuh daripada rokok tanpa kita sadari. Dan masyarakat Konoha sudah banyak menyadari itu, sehingga mereka tidak terlalu suka mengkonsumsi yang namanya gula. Ya, es krim itu kan mengandung gula ya. Kecuali kita kerjanya itu seperti kuli gitu ya, keringat keluar dan sebagainya, oke lah gitu. Tapi kalau kita kerja di ruangan ya, kerja kantoran ya, pakai AC dan sebagainya, menurut saya pribadi itu sangat-sangat tidak bagus bagi kesehatan ya. Kemudian selain itu apalagi? Apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi itu karena di Konoha itu yang beli sepi. Kenapa pembelinya sepi? Apa alasannya? Karena faktor keuangan. Jadi kelompok menengah atau jadi di Konoha itu kan ada kelompok atas ya, orang kaya, kaum menengah gitu ya. Kemudian ada kelompok bawah, orang miskin gitu ya. Orang miskin, menengah, dan kelompok atas. Yang paling banyak itu kan kelompok menengah ya. Kelompok menengah itu kan kalau saya perhatikan sekarang ini ekonominya terpukul gitu ya. Kenapa? Karena pajak ada yang naik lah ya, kemudian sedikit-sedikit kita bayar pajak, bayar itu segala macam ya, sementara pemasukan sedikit gitu. Sehingga apa? Sehingga kita kesusahan gitu ya. Kaum menengah itu kesusahan dan jarang dilirik oleh pemerintah. Pemerintah itu lebih fokus ngurusin orang miskin ya, ngurusin orang kaya. Ya. Kaum menengah itu jarang diperhatikan. Ibarat satu keluarga, anak pertama dan anak terakhir itu biasanya yang diperhatikan kan. Kalau anak tengah itu agak susah diperhatikan. Padahal itu yang paling banyak ya. Kelompok menengah yang paling banyak gitu. Jadi yang paling sering bayar pajak itu kelompok menengah guys. Tapi kelompok menengah kalau saya perhatikan sekarang ini ya sudah mulai kesusahan ekonominya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena pengangguran. Lah kenapa di Konoha itu banyak pengangguran? Nah ini pembahasan yang sangat panjang ya. Tapi saya akan simpelkan ya. Inti daripada permasalahan kenapa di Konoha itu banyak pengangguran itu alasannya adalah karena negara kita itu tidak terpercaya. Lah apa hubungannya? Sangat berhubungan. Kenapa orang berlomba-lomba berinvestasi di Vietnam? Kenapa pengusaha berlomba-lomba berinvestasi di China? Apa alasannya?
Karena China itu dipercaya, karena Vietnam itu dipercaya. Apakah karena pengaruh daripada pemerintah? Enggak juga. Pemerintah berpengaruh, tapi enggak terlalu signifikan. 50-50 lah ya. Yang paling berpengaruh itu adalah masyarakat. Jadi masyarakat Vietnam itu dipercaya. Kalau ada pengusaha di sana, ya mereka dicariin tanah yang pajaknya enggak terlalu gila-gilaan pajaknya. Dikasih keringanan gitu. Kemudian bagaimana dengan China? China juga seperti itu. Saya tidak mengatakan semua orang China itu jujur ya, tapi rata-rata mereka bisa dipercaya kok, walaupun mereka tidak peduli dengan agama. Ini aneh banget ya. China itu nggak peduli dengan agama, ya, Vietnam nggak peduli dengan agama. Mereka itu komunis, tapi mereka lebih jujur kalau saya perhatikan daripada Konoha. Sementara Konoha tidak jujur kalau saya perhatikan. Nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya. Dari mana saya tahu? Dari indeks korupsi. Indeks korupsi di Konoha itu masih urutan terbawah, ya, masih urutan paling bawah gitu. Itu artinya bahwa kita itu bukan masyarakat yang jujur. Ini menurut data ya, data dari CPI ya, atau transparansi gitu. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini mempengaruhi pengangguran? Ya, sangat mempengaruhi. Investor luar ya, yang dari luar negeri yang punya banyak duit itu ya, mereka nggak mau bangun pabrik di Konoha. Kenapa? Karena masyarakat itu kurang jujur. Kenapa masyarakat kita kurang jujur? Apa alasannya? Apakah yang dipengaruhi oleh pejabat kita yang tidak jujur? Sementara yang milih pejabat itu kan kita kan. Kita nggak jujur itu ya karena kita mentoleransi orang yang tidak jujur. Itu sebenarnya guys. Jadi kalau misalnya nih kita melakukan kebohongan kecil-kecilan, misalnya nyontek di sekolah misalnya, dibiarkan gitu ya. Itu sebenarnya perilaku yang tidak jujur. Dari kecil kita sudah diajari untuk berbohong ya, tanpa kita sadari. Kemudian pendidikan kita itu tidak mengajarkan kejujuran. Bahkan pendidikan kita itu kan punya istilah orang dalam ya. Itu yang bikin susah kita jadi negara maju guys. Masyarakat kita itu kurang jujur. Pejabat kita itu adalah cerminan daripada masyarakat, karena masyarakatlah yang milih pejabat ya, tanpa kita sadari. 11-12 lah pejabat dengan masyarakat. Kemudian karena kita itu tidak bisa memisahkan antara urusan pribadi dengan agama gitu. Maksudnya gini, urusan profesional dengan agama nggak bisa dipisah kita. Jadi investor melihat ini. Kalau misalnya mengatakan, cuman sebentar kok melakukan ritual ibadah, cuma 5 menit, 10 menit. Tapi kan investor tidak mau itu. Karena investor itu ada banyak pilihan gitu ya. Investor itu kan membandingkan ya. Saya bangun perusahaan di Konoha, apa di Vietnam atau di China misalnya, atau di Jepang gitu. Mereka mengkalkulasi itu ya, siapa yang terbaik. Ya harusnya kita yang terbaik dong. Kalau misalnya kita kerja itu sedikit-sedikit melakukan ritual ibadah, kan terganggu. Bukan dilarang melakukan ritual ibadah guys, boleh melakukan ritual ibadah, tapi di luar jam kerja. Sekali lagi, di luar jam kerja. Jangan mengganggu pekerjaan. Kalau mengganggu pekerjaan itu artinya tidak profesional. Itu tanpa kita sadari guys. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah ini berpengaruh atau tidak? Setiap investor yang saya ketemu itu, alasan mereka itu guys. Kita itu menggabungkan antara agama dengan pekerjaan kita. Ya. Sehingga apa yang tidak profesional. Contoh gini ya. Ada kasus di Amerika bernama Brown ya, kalau nggak salah namanya. Kalau salah ya. Tahun 2019 ini kasusnya. Dia kerja di ekspedisi di Amerika. Lalu dia minta waktu untuk melakukan ritual ibadah gitu, Jumatan gitu ya, 1 jam ya setiap minggu, kemudian melakukan ritual ibadah 5-10 menit pada saat jam kerja gitu. Tahu apa yang terjadi? Dipecat guys. Kenapa dipecat? Alasan perusahaan itu cukup sederhana. Kalau gua kasih waktu untuk lo melakukan ibadah, maka yang lain juga pada komplain. Yang lain juga harus diperlakukan sama. Karena apa? Karena ya kesejahteraan. Amerika itu menganut kesejahteraan. Jadi nggak ada yang spesial. Jadi lebih baik ini dikeluarkan gitu ya, untuk menyelamatkan karyawan yang lebih banyak gitu. Lebih baik orang yang komplain ini dikeluarkan, dipecat gitu. Itu prinsip daripada pengusaha di Amerika. Apakah di Konoha seperti itu? Nggak bisa seperti itu. Maka kita akan ngata-ngatain pemerintah jolim ya. Kalau pemerintah bikin peraturan baru, kita akan ngata-ngatain pemerintah jolim ya. Pemerintah itu nggak
berpihak pada agama kita, pemerintah itu bla bla. Jadi kita nggak ngerti gitu. Situasi dan kondisi kita nggak ngerti. Kita hanya ngerti yang ada di pikiran kita gitu. Seperti kata bawa tempurung, kita tidak pernah berpikir, tidak pernah baca buku ya. Ya kita cuman emosi, ya, emosi tanpa menggunakan otak ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar apakah itu berpengaruh atau tidak. Silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkannya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak di video ini. Menurut kalian gimana? Sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.